Halo semua para ketua dan seluruh netizen dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya di program Rakyat Biasa Bicara. Tentunya masih di JWTV dengan rambut yang berbeda. Nah, para ketua, biasanya rambut saya warnanya warna kuning, sekarang sudah warna hitam ketua. Nah, jadi langsung aja ya ketua. Beberapa hari terakhir ini saya melihat banyak masyarakat Kabupaten Simalungun yang mempertanyakan tentang janji kampanye Pak Radiapo Sinaga, yaitu tentang dua program unggulan yang pada saat kampanye dikumandangkan. Nah, yang pertama yaitu Si Kerja, dan yang kedua Si Baja atau Simalungun Bangun Jalan. Nah, tentunya untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan masyarakat ini, saya perlu menjelaskan bahwa sebenarnya dimulai pada saat dilantik menjadi Bupati Simalungun, Pak Radiapo sudah menjalankan atau sudah menunaikan janji-janjinya. Namun tentunya dengan keterbatasan anggaran belum bisa maksimal dan pasti akan dikerjakan. Nah, untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan itu, saya perlu sampaikan beberapa hal. Nah, yang pertama terkait Si Kerja. Jadi para ketua dan seluruh netizen dimanapun berada, terkhusus masyarakat Kabupaten Simalungun. Nah, untuk Si Kerja, bahwa Bupati Simalungun, Pak Radiapo Sinaga sudah mengerjakannya, yaitu antara lain yaitu pada program Asbildung, yaitu pengiriman kaum muda Simalungun ke Jerman, dan itu sudah dikerjakan, dan Bupati Simalungun sudah memfasilitasi terkait tenaga pengajar dan program-program dan hal-hal lain yang diperlukan ke sana, dan anggaran yang dikeluarkan Bupati Simalungun cukup besar untuk itu, yang bersumber dari dana pribadinya. Nah, selain itu melalui pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Pak Bupati juga sudah wujudkan janji-janjinya, yaitu program Si Kerja dalam rangka peningkatan UMKM. Nah, program peningkatan UMKM itu yaitu sudah dibagikan kepada sejumlah kelompok UMKM wanita. Jadi berdasarkan yang saya lihat, saya pantau dan saya saksikan langsung pembagiannya, bahwa sudah ada dan sudah direalisasikan terkait program Si Kerja itu, dan banyak lagi yang sudah dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke program Si Baja, Simalungun Bangun Jalan. Jadi di program Si Baja itu seperti janji kampanye kemarin, bahwa yang pertama membangun jalan ke sentra produksi pertanian dan perkebunan. Nah, untuk hal ini di tahun ini, tahun anggaran ini, itu semua sudah dianggarkan. Dan kedua, membangun jalan lintas kecamatan. Nah, ini juga sudah dianggarkan di anggaran APBD Simalungun tahun ini. Selanjutnya membangun jalan lintas kabupaten bersama pemerintah provinsi. Nah, ini juga sudah direalisasikan oleh pemerintah provinsi yang terus berkoordinasi dengan Pak Bupati Rais. Nah, untuk tahun ini di Simalungun kita mendapatkan anggaran 208 miliar untuk perbaikan jalan lintas provinsi di Kabupaten Simalungun yang dibagi menjadi beberapa tempat. Karena memang juga keterbatasan anggaran karena luasnya provinsi kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara ini. Dan selanjutnya untuk program membangun jalan ke destinasi wisata alam Simalungun. Nah, ini juga sudah dikerjakan loh para netizen semua dan para ketua. Jadi untuk di Bage kemarin dan beberapa tempat sudah dilakukan harawan bolon. Dan untuk program yang dari pemerintah kemarin juga sudah dilakukan survei oleh Balai Besar Jalan Nasional bersama Pak Kadis PU Simalungun, Pak Orbenson, terkait usulan proposal yang disampaikan Bupati Simalungun ke Kementerian PUPR. Ini sudah disurvei kemarin. Hanya saja tinggal proses bagaimana supaya program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya membangun fasilitas penunjang destinasi wisata unggulan Simalungun atau rest area dengan fasilitas lengkap. Nah, untuk rest area ini juga sudah dikerjakan, ini sudah beroperasi sekarang, yaitu di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun sudah ada rest area dengan fasilitas-fasilitas lengkap. Di sana juga sudah ada tempat penginapannya, tempat ngopinya, dan lain sebagainya para ketua. Dan juga untuk program membangun jembatan sesuai dengan standar konstruksi terbaik. Nah, ini juga di tahun anggaran juga sudah ditampung. Jadi apa yang dijanjikan Pak Bupati RHS kemarin, yaitu terkait Si Kerja maupun Si Baja, untuk sebagiannya sudah dikerjakan. Nah, kenapa tidak bisa semua dikerjakan? Ya memang karena keterbatasan anggaran kita di Kabupaten Simalungun ini. Jadi jangan ada dong yang bilang bahwa itu semua janji palsu,
janji yang tidak direalisasikan, semua sudah direalisasikan. Tapi untuk dalam kapasitas yang belum bisa membangun secara keseluruhan, ya kita sabar dong sebagai rakyat. Kan ada proses-proses yang harus dilalui dalam rangka menentukan anggaran di pemerintahan. Tidak seperti mengeluarkan uang kita sendiri. Contoh kita mau beli jahe, ya kita keluarkan uang beli jahe. Contoh kita mau beli beras, kita keluarkan uang mau beli beras. Contoh kita mau beli minyak goreng yang lagi langka, kita keluarkan uang. Nggak bisa seperti itu di pemerintah. Ada proses-prosesnya. Dan dalam tahun ini, apa yang disampaikan Pak Bupati Rais terkait janji kampanyenya, itu sebagian besar akan dikerjakan. Maka rakyat juga harus sabar. Jangan selalu mencurigai pemerintah dan mengatakan pemerintah itu hanya terus berjanji. Sementara kita tidak tahu apa proses yang terjadi di dalam. Nah, sebagai rakyat biasa, saya hanya mampu menjelaskan ini kepada rekan-rekan para ketua dan netizen dimanapun berada, bahwa janji-janji kampanye sebagian besar sudah dikerjakan. Dan kita yakini ke depan juga pasti akan terus dikerjakan. Dan semuanya seperti yang kita paham bersama, bahwa itu harus bertahap. Tidak bisa membangun secara keseluruhan karena anggaran kita juga terbatas. Sama seperti Pak Jokowi, banyak janji-janjinya yang dijanjikan Pak Jokowi pada saat kampanye, dan ya sekarang kan kita sudah terbukti direalisasikan di mana-mana. Tapi semua kan itu butuh proses. Kita harus tetap bersabar menunggu. Kecuali tadi periode Pak RS sudah habis, baru kita bilang janji palsu. Ini masih panjang, masih sampai 2024. Dan kita yakin ini pasti akan dikerjakan. Karena masih di awal-awalnya sudah dikerjakan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memberangkatkan generasi muda ke Jerman. Ini kemarin berdasarkan pemberitaan ada 89 yang akan ikut ujian. Dan kalau berhasil ujian akan berangkat ke Jerman. Yang kedua, pembagian bantuan-bantuan terhadap pelaku UMKM sudah dikerjakan, disampaikan kepada kecamatan-kecamatan. Jadi yang mana yang palsu? Yang mana janjinya tidak dipenuhi? Kita harus bersabar. Intinya sudah bersabar dan sambil menunggu. Karena untuk mengeluarkan atau untuk menggunakan anggaran yang bersumber dari anggaran negara itu nggak gampang loh para ketua. Semua butuh proses-proses. Apalagi dengan keterbatasan anggaran. Dan kita lihat saat ini Bupati Simalungun sudah sangat ligat lah bekerja. Melobi segala kementerian. Sudah banyak yang dilobi. Mudah-mudahan kerja keras Bupati ini harus kita dukung. Kita hanya tinggal bersabar dan sambil menunggu program itu terrealisasi. Itu aja kok repot. Itulah dulu ketua. Horas.